kita. Sukacita kita bukan karena kondisi ngelihat berapa orang yang hadir, tapi ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dia berkarya dalam hidup kita. Dialah kekuatan kita. Mari kita datang, kita menyembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita ke hadapannya. Thank you Lord. We worship you Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan, Kaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatan kami. Kaulah sukacita kami. Engkaulah kekuatanku, tempat saat badai aku tidak pernah goyah Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, yes God.
kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi Hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Amin. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, amin. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kasih Yesus begitu besar buat setiap kita. Thank you God, buat setiap kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Thank you God, thank you Jesus. Kami siap memuji muliakan nama-Mu Bapa. Kami bersuka cita Yesus, karena Engkaulah sumber sukacita kami Yesus. Kami serahkan ibadah pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau beracara Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Ya, semua bersuka cita. Amin. Saya terharu karena Tuhan baik dalam hidup saya. Teramat baik. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Mari bangkit kita berdiri. Kita masuk gerbangnya. Katakan Tuhan Yesus baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiblas dan kekalan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi
di surga. Dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Angkat jempolnya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus baik. Amin. Dengan sukacita katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama, puji Dia. Musik semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan puji. Come on, sing everybody. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal. Katakan, sebab Tuhan baik. Yes, God, God is good. Boleh angkat jempolnya, naikkan dengan ucapan syukur kita. Sebab Tuhan, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Woo! Beri kemuliaan buat Tuhan kita lebih keras lagi. Haleluya. Boleh katakan kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Mari naikkan ucapan syukur kita hanya kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasannya Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap baik. Amin. Boleh tepuk tangan lebih keras. Oh. Oh. Katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na,
atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Dia baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap baik, amin. Angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih. Katakan bersyukurlah, syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh, na 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 na. Haleluya, silakan duduk. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Kata Tuhan, marilah datang padaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan buat setiap kita. Yes God. Kami mau menanyakan kepadamu Tuhan, mau datang ke hadirat-Mu Yesus. Yes. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Aku bagi
menebus setiap kita. Tuhan berfirman, mari datanglah yang berbeban berat, yang letih lesu. Yesus akan memberikan kelegaan. Tuhan baik. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, we worship You Lord. We worship You God. Kami memuji-Mu Tuhan, Kau yang layak terima pujian kami. Engkau baik, Allahku dahsyat, berkuasa, terpujilah nama-Mu. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus membarui roh kita. Sesuatu terjadi ketika kita percaya pada Yesus. Saat Dia, katakan saya, sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Aku mau bawa hidup kami Tuhan di hadirat-Mu Yesus. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubahkan hidupku, membarui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atas. Kemenangan terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altar. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Oh Jesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Thank you Lord. Kami terima Tuhan, kami terima anugerah-Mu yang besar Yesus. Kau memulihkan setiap kami. Kau mengubahkan kami menjadi baru Yesus. Kau melayakkan kami Yesus. Thank you Lord. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan kami duduk diam Tuhan, mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah, berbicaralah Tuhan.
melalui anakmu Ibu Rosana Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu yang ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Ajari kami untuk mengerti setiap firman-Mu yang disampaikan Yesus. Thank you God. Kami siap mendengarkan kabar baik. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara semua, baik yang ada di sini ataupun yang mendengarkan dengan live streaming di rumah. Shalom sekali lagi, salam sejahtera. Berhubung materinya agak banyak, kita membahas 11 buah gereja dalam waktu 1 jam, semoga bisa selesai ya. Oke. Kita bicarakan dulu bahwa kemunduran gereja kita bisa lihat dari Alkitab. Bagaimana berkarunia Roh Kudus turun kepada murid-murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus meninggal. Kita bisa baca dari Kisah Rasul-Rasul betapa sampai sapu tangannya Paulus saja, dari sapu tangannya Petrus saja bisa menyembuhkan orang. Begitu powerfulnya karunia Roh Kudus pada saat itu. Dan kita membahas bahwa sejak tahun 130 Masehi itu karunia nubuat dan karunia roh semuanya hilang. 130 Masehi itu berarti setelah 130 tahun setelah Yesus meninggal, semua karunia nubuat dan karunia Roh Kudus hilang. Lalu tahun 180 Masehi semua karunia bahasa roh dan semua karunia Roh Kudus betul-betul hilang dari gereja. Tahun 210 keimaman diatur oleh manusia. Keimaman yang kudus, yang suci, yang diatur oleh Alkitab, diatur oleh manusia. Dan saudara bisa melihat tahun 250 kesucian dari imam itu hilang dari gereja. Imam jatuh ke dalam perzinahan dan kecabulan. Tahun 350 salib Kristus tidak cukup untuk untuk mendapatkan keselamatan. Tapi iman dan amal dan perbuatan dibutuhkan untuk keselamatan. Itu kan salah ya saudara. Kita tahu bahwa iman kita, kepercayaan kita sudah cukup untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Ini zaman anugerah. Tetapi pada saat itu, pada tahun 350 Masehi dibutuhkan amal dan perbuatan untuk mendapatkan keselamatan. Dan puncaknya di awal abad ke-16, surat pengampunan dosa diperjualbelikan oleh gereja sehingga gereja bertambah kaya. Tahun 395 di situ terjadi perkawinan antara negara dan gereja, di mana kepala negara pada saat itu adalah Konstantin, juga mencakup menjadi kepala agama dari gereja, yaitu Paus. Paus pertama adalah diangkat dari kepala negara. Dan kita bisa baca dari Efesus 5, saudara. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, Kristus sangat mengasihi jemaat saudara, dan telah menyerahkan dirinya baginya, 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ini masih ada ya, dengan air dan firman. Terus 27-nya, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, melalui kesempatan ini saya ungkapkan perubahan gereja setelah gereja mundur
karunia roh semuanya menjadi hilang, bagaimana Tuhan mengapply, menyediakan bagi kita persis, menguduskan, menyucikan gerejanya sampai tidak ada cacat, tidak ada kerut yang semacam dengan itu. Bagaimana susahnya Tuhan melakukan itu sampai dengan sekarang. Kita tahu gereja dalam keadaan suram. Sumber dari gereja bukan saja Alkitab pada saat itu ya, tahun 400 Masehi, kira-kira sampai 1000 tahun itu terjadi gereja seperti itu. Jadi tahun 1450 mulai cerita ini diungkapkan. Sumber gereja adalah tradisi, bukan dari Alkitab. Tradisi demi tradisi mensupremasi gereja. Dan sumber keselamatan adalah amal dan perbuatan yang sebenarnya tidak diperlukan untuk sebuah keselamatan. Sekali lagi, keselamatan dari kita murni hanya karena karunia dari Tuhan. Bukan dari amal, bukan juga dari perbuatan kita. Nah, saudara, seorang guru besar teologis dari gereja Kristen Katolik, gereja Katolik Roma, GKR ya, saya singkat dengan GKR setelah ini. Dia guru besar teologis dari GKR, menemukan dari naskah Alkitab, dia belajar tentang naskah Alkitab, namanya Martin Luther. Dia menemukan bahwa keselamatan murni adalah kasih karunia Tuhan. Dia juga menemukan isi dari Alkitab, isi dari firman adalah betul-betul dari Alkitab. Tidak usah ditambahin dengan tradisi atau akal budi, dia murni adalah dari Alkitab. Karena Alkitab itu lain dengan akal budi kita. Mengapa manusia tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan buruk? Karena pengetahuan bagi kita belum tentu benar. Apa yang kita sangka benar ternyata surgawi menyatakan salah. Ingat Farisi dan orang pemungut cukai. Ternyata Farisi yang anggapan kita adalah orang benar, ternyata bagi Yesus itu tidak benar. Yang pemungut cukai, dia mengaku dirinya salah, hanya karena itu pada saat itu dia dikatakan benar. Nah saudara, ada lagi setelah itu oleh karena itu gereja GKR mengatakan bahwa Protestan Lutheran sesat. Ingat, jadi kata-kata sesat dikatakan oleh gereja sebelumnya terhadap gereja sesudahnya. Dia diketemukan oleh Martin Luther karena dia protes tentang keselamatan. Gereja yang dibangunnya adalah Protestan Lutheran. 1, semuanya ada 11. Jangan takut. Kedua adalah Calvinis. Diketemukan di tahun yang hampir sama, kalau antara 1450 sampai 1550, dia diketemukan di antara tahun 1509 sampai 1550. Calvinis cocok dengan Lutheran, hanya beberapa tentang perjamuan kudus dia tidak cocok, sehingga dikatakan sebagai Protestan Calvinis. Bedanya adalah perjamuan kudus. Kalau GKR itu perjamuan kudusnya betul-betul darah dan daging. Substansi dia ganti itu dengan mungkin darahnya binatang, dagingnya binatang, tapi darah dan daging. Kalau Protestan Lutheran itu betul-betul roti atau anggur.
betul-betul roti atau anggur yang mengandung arti spiritual. Kalau Protestan Calvinis dia betul-betul spiritual, jadi tidak pakai roti, tidak pakai anggur. Ketiga adalah Katolik apa? Protestan, Lutheran, terus Katolik. Anglikan. Katolik Anglikan. Karena Henry ke-8, raja waktu itu Henry ke-8, istrinya mandul, tidak bisa menghasilkan anak, sehingga dia ingin menikah dengan gundiknya yang bernama Anne Boleyn. Itu tercatat dalam sejarah kalau saudara-saudara membaca, sehingga Henry VIII meminta kawin dengan gundiknya. Paus tidak setuju, sehingga dia mendirikan Anglikan karena dia bergaul dengan kaum Protestan. Tapi Anglikan juga setengah Katolik, setengah Protestan, karena itu hampir sama dengan Ortodoks, karena dia masih mengikuti tradisi dan akal budi. 4 adalah baptis. Baptis diketemukan oleh John Smith. Dia adalah imam di gereja Katolik, GKR. Dia adalah imam di GKR dan dia pindah dari Inggris, dia pindah ke Belanda. Di sana dia bergaul dengan kaum Mennonite. Ya, ketiga itu Mennonite dulu ya, sebelumnya Anglikan, ketiga Mennonite dulu. Di mana di gereja Mennonite itu dia mengakui diketemukan oleh Mene Simons. Diketemukan oleh Mene Simons di tahun yang hampir sama 1496 sampai 1565. Di sana diketemukan bahwa sumber firman adalah Alkitab. Dia tidak percaya dia tidak mengesahkan tentang baptisan anak. 2 di depan itu semuanya baptisan anak dan dia tidak menyetujui baptisan anak. Dan baptisan anak adalah tanda perjanjian, bukan pertobatan sejati atau pengakuan dosa, bukan juga lahir baru. Oleh karena itu perlu lahir baru dan pemuritan. Kaum Mennonite ini merupakan suatu penemuan baru di mana dia dianggap sesat dan pengikutnya dikejar-kejar sampai dimasukin penjara dan dibakar oleh api oleh gereja-gereja sebelumnya. Itulah kita tahu GKR, Protestan 2 dan Protestan yang 2. Semuanya menganggap dia sesat. Dan keempat Anglikan, kelima adalah baptis. Baptis diketemukan oleh John Smith di abad ke-16 dan dia menemukan tentang dia bergaul dengan Mennonite, pindah dari Inggris ke Belanda, lalu dia membaptiskan diri, mendirikan gereja baptis yang pertama. Jadi kita bisa melihat Injil itu mulai dari Inggris, dia lari lalu ke mana saudara? Di gereja baptis itu abad ke-19 dia mengirimkan misionerinya ke Amerika. Jadi kita melihat bahwa Injil bergerak ke Amerika. Dan di tahun 1792 dia mengirimkan misioneri William Carey ke India. Jadi Injil masuk ke Asia. Tuhan Yesus berkata, sebarkan, jadikan semua muridku dari Yudea sampai Samaria. Bukan Yudea ke Samaria, tapi Yudea ke Samaria. Dia mengitari bumi sampai balik ke Samaria. Luar biasa. Jadi Injil itu bergerak
sesuai dengan gerakan Roh Kudus. Orang yang dipakainya bisa-bisa tidak mengerti bahwa dirinya dipakai. Tetapi ada sesuatu yang berubah. Cara pikir yang berubah. Dan setelah mengirim karena dia dikejar-kejar, dia berimigrasi ke benua Amerika, dia juga mengirimkan misioneri ke India. Setelah baptis kita lari abad ke-18 ke Metodis. Gereja Metodis didirikan oleh orang yang sangat terkenal, kita sudah tahu semua, namanya John Wesley dan Charles Wesley. John dan Charles adalah anak Samuel Wesley, dan dia adalah pendeta di Anglikan. Anak-anaknya adalah John dan Charles, dan dia mengutamakan tentang kesucian, tentang pertobatan sejati, tentang lahir baru. Itulah Metodis. Jadi penekanannya adalah pertobatan, lahir baru, dan kekudusan. Kesucian daripada kehidupan itu. Lalu setelah itu kita tahu juga Metodis abad ke-18 ya. Dan Metodis ini mengungkapkan imannya dengan nyanyi-nyanyian, dengan kesaksian, dan dengan penginjilan. Disinilah satu calling, yaitu penginjilan, mulai keluar. Tadi yang di Mennonite, nubuat mulai keluar di dalam firman. Jadi nubuat dikeluarkan, penginjilan juga dikeluarkan. Lalu yang ketujuh adalah Adventist. Adventist ini dikeluarkan oleh William Miller di abad ke-19. Kita tahu Adventist mengungkapkan apa, saudara-saudara? Advent, akhir zaman. Semuanya berbicara tentang akhir zaman. Bagaimana sampai bisa firman akhir zaman itu? Bagi mereka dihitung-hitung sampai kira-kira mengungkapkan pada tanggal 21 Maret 1844 itu adalah hari yang sangat mulia di mana Tuhan akan datang. Ternyata enggak. Lalu yang kedua di bulan Oktober, 22 Oktober 1844 dianggap hari di mana Tuhan akan datang. Ternyata tidak. Sehingga disebut hari kekecewaan agung. Tetapi firman akhir zaman mulai terungkap. Hal yang hilang itu kembali mengobarkan semangat dari jemaat. Yang ke-8 adalah bala keselamatan. Bala keselamatan tokoh dari bala keselamatan siapa? William Booth. Dalam perjalanannya dia pernah jadi satu dengan tokoh radikal dari Metodis. Metodis radikal bergabung sehingga mendirikan The Wesleyan Methodist Connection. Tetapi kemudian tidak cocok sehingga si William Booth menciduk menengah, orang-orang yang menengah ke bawah dan para pekerja, dan dia sendiri mendirikan Salvation Army atau bala keselamatan. Saudara ingat, setiap gereja yang saya sebutkan urutannya ini, urutan sangat penting karena mengungkapkan abadnya, lain demi lain, dan abadnya itu jalan terus. Setiap perubahan dari gereja itu pasti dianggap sesat oleh gereja sebelumnya. Pasti dikejar-kejar, pasti dimasukin penjara, pasti dianggap sesat karena mereka
nggak bisa mikir ya, nggak sampai ke sana karena ini pekerjaan dari siapa? Roh Kudus. Kita mesti tahu mereka kena pengaruh Roh Kudus sehingga berpikir dengan lain. Dan setelah itu kita melihat yang ke-9 adalah Pentakosta abad ke-20. 1901 dan penemunya adalah Charles Parham. Dia turun ke jalan bersama pengikut-pengikutnya dan mendapatkan bahasa lidah di Amerika, di Kansas. Setelah itu muridnya yang bernama William Seymour, orang Negro, juga turun ke jalan dan pada tahun 1965 tahun kemudian mendapatkan bahasa lidah di Jalan Azusa. Itu yang sangat terkenal sekali, berapa ratus orang semuanya mendapat bahasa lidah. Ciri-cirinya atau pemulihannya adalah satu, tetap keselamatan adalah kasih karunia. Bahasa yang di Roh Kudus turun melalui bahasa lidah, dibaptis melalui roh dan air, bukan bahasa, air dan roh. Pembaptisan itu air dan roh. Yang dimana kita megang sampai sekarang bahwa baptisan adalah air dan roh. Dan ketiga, mendapatkan bahasa lidah atau bahasa roh yang dipakai oleh kita sampai dengan saat ini. Dan penyembuhan ilahi yang kita pakai juga, bahwa kesembuhan ilahi terjadi sampai saat ini. Amin. Dan kelima adalah pemahaman firman akhir zaman. Kelima, keenam, gereja adalah tubuh Kristus yang kita akui, kita pakai, gereja adalah tubuh Kristus. Lalu tata ibadah tidak perlu kaku tetapi spontan saja. Dan ada altar call yang kita pakai juga sampai sekarang. Ke-10 evangelical atau injili. Tokohnya adalah Harold Ockham, Oral Robert, Charles Fuller, Jimmy Carter. Banyak sekali di sini. Ya udah saya ambil beberapa saja. Dan ciri-cirinya saudara, injili ada penelitian teologi yang kita pakai juga sampai saat ini. Bible study yang kita pakai juga. Jadi spesialisasi dari injili adalah satu, pemahaman Alkitab. Kedua, kelompok doa. Ketiga, KKR. Saudara. Keempat adalah penginjilan. Kelima, pelatihan mahasiswa. Semuanya kita pakai. Jadi yang Pentakosta juga kita pakai, yang Injili juga kita pakai. Nah, mulai berkembang. Karena apa? Karena Pastor David bisa menerima ini semua. Tidak menganggap bahwa yang lalu itu adalah sesat. Kalau menganggap itu sesat, ya nggak bisa dipakai. Ya, tapi Pastor David mengakui semua itu ada di sini. Jadi kita nggak menganggap sesat. Yang ke-11 adalah karismatik atau karismatik atau neopentakostal. Dan sebenarnya saya boleh tambahkan 5 jawatan 9 karunia atau prophetic apostolik. Sebelumnya saya di New Zealand berasal dari gereja itu dan saya tahu bahwa saya masuk kelompok itu. Ya. Terus tokohnya adalah David Du Plessis, Kenneth Hagin, pernah dengar kan? Sampai pernah mati dia bisa hidup kembali, Kenneth Hagin, dan Oral Robert.
Lalu pengikut-pengikut yang lain, Billy Graham, juga Pat Robertson, Jim Bracker yang dikenal di TV, dan juga Pat Robertson, Peter Wagner. Jadi semua buku-buku Peter Wagner, dan itu tentang 5 jawatan 9 karunia. 5 jawatan apa? Yaitu gembala, jabatan gembala, pengajar, penginjil, nabi, dan rasul. Semuanya sudah ada di dalam gereja. Sesuai dengan misi, dia aktif kembali. Ya. Dan ininya bahasa roh yang dipulihkan, bahasa roh, nubuat, mujizat, penyembuhan. Yang dipulihkan, saudara dengar semua, yang dipulihkan adalah pengalaman jumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, entah bagaimana beberapa orang mengalami jumpa dengan Tuhan Yesus, malah dibawa oleh Tuhan ke surga. Nah, kita mengakui itu. Dan kedua adalah Allah berbicara. Kan sering mendengar ya dari khotbah-khotbah, yang khotbah mengatakan, iya kata Tuhan gitu. Tapi dia tidak bisa mungkin membedakan antara Roh Kudus yang berkata atau Allah yang berbicara. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus masuk ke dalam hati kita dan melalui lagu baru, pujian. Saudara, menghasilkan beribu-ribu lagu pujian yang tidak pernah ada di dalam sejarah gereja. Sekarang ini semua orang bisa mendapatkan lagu baru, enggak semua orang ya. Ada beberapa orang yang menciptakan lagu baru dan tidak pernah ada di dalam sejarah gereja begitu banyak lagu baru. Ketiga. Keempat, timbulnya cinta akan Alkitab. Enggak tahu kenapa cinta sekali kepada Alkitab. Saya mengalaminya. Dalam 1,5 tahun saya baca Alkitab itu 6 kali. Enggak tahu kenapa, kudu aja baca, enggak bisa masak, enggak bisa pergi, enggak bisa apa, lihat Alkitab terus. Suami saya tahu. Waktu itu saya ada di New Zealand. Oh, baru saya baca sejarah gereja ini, baru saya tahu cinta akan Alkitab. Dan saya lihat beberapa orang juga seperti itu. Anak saya sampai di kamar mandi, di WC, baca nggak bisa lepas Alkitab itu. Keempat, ya pengalaman hasil pertama kedatangan Roh Kudus adalah pujian, cinta akan Alkitab. Ketiga, keempat Allah berbicara. Kelima, kedatangan Roh Kudus melalui baptisan memimpin kepada penginjilan. Enggak tahu kenapa di dalam hati itu ingin menginjili orang terus. Suami saya mengalami seperti itu. Entah benar, entah salah, pokoknya terus menginjili. Entah orang itu agamanya lain atau bagaimana keadaannya, dia terus ingin menginjili. Ya, itu yang kelima. Keenam, waspada akan si jahat. Enggak tahu kenapa kita senang perang, memerangi iblis, waspada kepada si jahat. Dan yang keenam, karunia roh bisa hadir kepada jemaat lokal melalui jemaat yang mengemban misi. Jadi jemaat itu punya misi, entah itu khotbah seperti saya, atau pergi ke penginjilan, atau ke pengajaran, dia mendapat karunia roh. Amin. Lalu pengharapan akhir zaman, kerinduan akan bertemu dengan Yesus. Itu udah 10 ya saudara. Mari saya minta tolong Pastor David memperlihatkan PowerPoint-nya. Ya, yang satunya aja ya. Kita lihat kemah suci Musa dengan perkakas-perkakasnya. Ya setelah ini ya. Ya terus. Nah, ini ruang kudus. Di dalam ruang kudus terdiri dari 3 perkakas, yaitu meja roti sajian,
yang saya wakili dengan firman akhir zaman. Lalu kaki dian, tahu ya ada kaki dian yang keluar tempat lilinnya itu, 7 tempat lilin, itu namanya kaki dian. Dan yang ketiga adalah mesbah ukupan. Ya, lalu setelah ruang kudus, kita lihatkan dulu pelatarannya juga. Di dalam pelataran ada 2 perkakas, yaitu apa? Mesbah bakaran dan kolam pembasuhan. Kita tahu bahwa mesbah bakaran mewakili keselamatan yang kita dapat karena kita percaya. Ingat Roma 10 ayat 9, dengan percaya maka orang diselamatkan. Hanya dengan percaya dia sudah selamat. Itu ada di mesbah bakaran. Kolam pembasuhan mewakili baptisan. Dibaptis itu di kolam pembasuhan. Nah, ini skemanya, yaitu adalah mesbah bakaran, kolam pembasuhan, lalu masuk ke ruang kudus yang berisi dari tadi 3 alat, yaitu meja roti sajian, kaki dian, dan mesbah ukupan, yaitu doa dari orang-orang kudus. Dan kita tahu pada waktu Yesus meninggal, tirai itu sobek dari atas sampai ke bawah. Jadi langsung ke ruang maha kudus tanpa tirai, saudara-saudara. Dulu kita tahu bahwa dengan tirai hanya imam kudus dan masuk dengan rantai, dengan kelenengan. Supaya apa? Supaya kalau mati bisa ditarik. Ya, keleneng gitu. Kalau dia masih hidup ya bunyi terus karena dia harus mencipratkan darah kepada tabut perjanjian. Ada yang tahu tabut perjanjian isinya apa? Tongkat Harun yang berbunga dan mana. Itu tanda dari apa? Tanda dari pemberontakan Israel. Atau dalam hal ini pemberontakan dari kita. Kesalahan, pelanggaran, dosa, kutuk-kutuk kita ada di dalam tabut perjanjian yang ditutup dengan apa, saudara? Apa namanya tutup itu? Iya, tutup perdamaian. Siapa perdamaian bagi kita? Yesus. Perantara kita adalah Tuhan Yesus. Dia sebagai tutup perdamaian yang dijaga oleh 2 malaikat dan diciprat oleh darah. Darah siapa? Bagi kita darah Yesus. Jadi yang terakhir di ruang maha kudus adalah apa yang kita pegang? Kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita. Saudara mengeluarkan jutaan MM-an untuk membeli keselamatan, enggak bisa. Jadi apa dong untuk bisa saya selamat? Cukup satu, yaitu percaya. Kalau gitu orang jahat harus dihukum dong. Tidak, saudara. Dia dihukum oleh dunia. Dunia itu penuh dengan hukum. Penuh dengan orang-orang tetangga atau saudaranya yang mungkin pernah dimakan. Dia minta dibalas. Tetapi murid Yesus 7 kali 70 kali harus memaafkan. Musuh juga harus dikasihi. Mungkin masih belum sempurna. Mungkin kita tidak bisa, tapi kita tahu teorinya harus begitu. Dari dalam, yaitu Roh Kudus sendiri yang akan memimpin kita. Roh Kudus sendiri yang akan menyucikan kita. Kalau yang biasanya merokok, kesaksiannya dari seluruh dunia datang bahwa rokok itu jadi pahit. Bukan karena dikatakan jangan merokok. Orang kalau dikatakan jangan itu bertambah jadi. Enggak tahu kenapa.
Ada pintu misalkan 4, yang 3 ditulis boleh masuk, yang 1 verboten, malah yang dibuka yang verboten. Penasaran, kepengen lihat. Dikatakan gak boleh, ini hukum Taurat 1-10 malah dilanggar. Kalau gak ada hukum malah gak kepengen melanggar. Jadi itulah, kita tetap ada di paling ujung, yaitu kasih karunia. Tuhan Allah Bapa melihat kita di dalam tabut itu, melihat kita, melihat atau tidak? Tidak, ditutup oleh tutup perdamaian. Dia melihat darah dari Yesus. Dia hanya melihat anaknya, darah dari anaknya. Pelanggaran, kesalahan, dosa, kutuk kita sudah ditutup oleh Dia. Amin. Bukan license to sin. Bukan license untuk berbuat dosa. Kalau kita semua nggak mencuri, 100 orang, katakanlah di sini 99 orang tidak mencuri, 1 orang bisa mencuri. Bukan katanya 99 orang jadi pencuri, yang 1 orang saja yang ditangkap, yaitu pencuri. Kita mencari pencuri 1 di antara 100 orang. Jadi dengan adanya tutup perdamaian atau kasih karunia itu, 99 anak domba yang tidak hilang itu ditinggalkan untuk mengejar 1 orang, yang 1 domba yang tersesat. Itu ada di Alkitab. 99 ditinggalkan, Yesus mengejar 1 yang tersesat. Kita, anggapan kita di antara 99 orang, kita rela untuk ditinggal. Karena Tuhan Yesus sedang mengejar 1 orang yang tersesat. Tapi bukan berarti 100 orang itu semuanya tersesat. Hanya 1 yang tersesat. Demikian juga dengan kita. Bukan license to sin. 99 orang benar, tapi 1 orang tersesat oleh pikirannya sendiri. Nah, sekarang kita baca ayatnya yang terakhir. Dari Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Dengan ayat ini kita bisa tahu di dalam sejarah gereja, gereja yang baru menemukan wadah tersendiri, yaitu kantong anggur yang baru. Kalau gereja Protestan protes terhadap gereja Katolik, dua-duanya terpelihara. Mungkin GKR mengejar-ngejar pengikut dari Protestan, tetapi kantong anggur itu paling tidak terpelihara dengan anggur barunya. Setelah itu muncul misalkan gereja Baptis, mereka menganggap gereja Baptis itu sesat, tapi paling tidak dua-duanya terpelihara, yaitu gereja Protestan terpelihara, gereja Baptis terpelihara. Syukur kalau bisa ikut terus. Kalau tidak, ya ditinggal. Mendirikan gereja baru. Setelah itu terus sampai ke karismatik. Karismatik tetap ada. Tetapi orang karismatik bisa gak ngerti tentang kasih karunia. Mempertanyakan 1001 macam, 1 sampai 1000 tidak ngerti-ngerti. Sampai pernah saya sampai bingung gimana ya nerangkannya ya. Udahlah saya tinggal aja. Karena ternyata ada yang begini. Tidak bisa dipaksakan karena kedua-duanya akan rusak. Jadi anggur yang baru, dirikanlah sebuah kantong yang baru, yaitu gereja yang baru pula. Demikian saudara-saudara, amin.
Haleluya, saudara, kita belajar sedikit sejarah gereja pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Ros. Sebelum kita berdoa, saya ingin memberikan konklusi membantu kita untuk melihat sesuatu yang luar biasa. Saudara tahu bahwa Tuhan kita dikatakan God is love. Amin. Allah adalah kasih. Dunia ini diawali dengan kasih karunia Tuhan. Coba saudara buka Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah berfirman. Pada mulanya adalah Tuhan yang ada, eksistensi Tuhan itu sudah ada. Dan Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega. Aku yang awal dan yang akhir. Untuk kita bisa mengerti karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, Tuhan mengatakan Dia yang awal dan yang akhir. Sekarang saudara bertanya, apa yang awal dan apa yang akhir? Yang awal adalah kasih karunia. Amin. Dan yang akhir juga adalah kasih karunia. Amin. Kalau tadi digambarkan ini sebenarnya pelajaran 2 SKS Bu. Saya kalau di teologi tentang sejarah gereja. Gereja ini ketika Yesus mati dan Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Dan Roh Kudus dicurahkan, itulah puncak yang luar biasa. Di mana hari Pentakosta itu adalah hari di mana gereja bangkit. Gereja berada di posisi yang luar biasa, tanda-tanda heran, mujizat, penyertaan Roh Kudus luar biasa. Tetapi seterusnya kita melihat tadi di dalam sejarah gereja seperti dia turun ke bawah saudara. Seperti dari atas ini turun ke bawah, ini yang paling bawah ini disebut dengan Dark Ages atau masa-masa gelap gereja. Anda dan saya juga mungkin sama. Dulu pernah mengalami kasih yang luar biasa dari Tuhan, tetapi ada saat dimana kok kayak turun ya. Tetapi Tuhan tetap setia, amin. Tuhan tetap setia kepada gerejanya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan gerejanya. Gereja sampai masuk pada masa kelam yang sangat gelap itu, sampai kita pernah diceritakan atau memang terjadi perang salib itu semuanya karena negara sudah mencampur adukan gereja. Dan gereja menjadi sangat legalistik dan gereja tidak ada kuasa lagi. Itu yang diceritakan sejarah tadi oleh Ibu Ros di bawah. Tetapi Tuhan sekali lagi Tuhan setia dengan gerejanya. Amin. Tuhan setia dengan firman-Nya dan Tuhan mengangkat kembali memulihkan gereja ini satu persatu saudara. Kita bersyukur ada reformasi, ada Martin Luther yang dipakai oleh Tuhan untuk melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan gereja. Saudara hari-hari ini, ya ini akan saya potong di rekaman. Saudara saya melihat di TikTok ada satu golongan mungkin mereka sangat anti dengan Protestan saudara. Mereka sedang menyerang, saya juga nggak tahu kenapa Ibu membagikan ini. Tapi sedang mengatakan bahwa Protestan itu sesat, Protestan itu sesat. Yang namanya yang benar adalah mereka, ya saya nggak perlu sebut. Protestan itu sesat. Nah mungkin saudara bisa terpengaruh oleh semuanya itu. Tetapi saya mau katakan bahwa Injil kasih karunia tidak bisa dibunuh oleh sejarah yang kelam itu. Amin. Dia akan naik dan dia akan naik dipulihkan. Dan dipulihkannya itu saya percaya kembali lagi kepada hal yang paling penting dan mendasar yaitu kasih karunia Tuhan. Amin. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Dia yang awal, Dia yang akhir. Begitu juga hidup saudara. Sekalipun mungkin hari ini saudara berada di tempat yang sangat gelap itu, kelam itu, percaya Tuhan Yesus setia. Amin. Katakan Tuhan Yesus setia. Kadang-kadang sebagai gereja kita enggak kuat, tetapi ingat Tuhan yang memanggil kita. Saya kasih satu ayat terakhir, 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9, mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1 Korintus 1 ayat 9, saya sangat diberkati dan selalu diingatkan oleh ayat ini. Allah yang memanggil kamu, mari baca bersama-sama, 2, 3. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan kita setia saudara. Dia yang menolong gerejanya. Saya percaya gereja Tuhan hari ini terus semakin dibukakan, dipulihkan. Dan mereka boleh melihat kasih karunia yang berlimpah-limpah atas kita. Mungkin kita juga menghadapi begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan, apapun itu. Percaya kesetiaan Tuhan tidak pernah berhenti untuk kita. Ada tangan Tuhan yang selalu memegang kita. Dan kita bersyukur kita berada di dalam
gereja Tuhan, gereja apapun itu namanya, selama gereja itu percaya fokus kepada Yesus Kristus, kita adalah anak-anaknya. Kita adalah gereja Tuhan, gereja yang semakin dipulihkan, semakin dipulihkan, semakin dipulihkan oleh Tuhan. Sampai kita melihat kemuliaannya semakin nyata bagi kita sebagai gerejanya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh diajar, kami boleh diingatkan tentang sebuah perjalanan gerejamu sejak dari Yerusalem ketika Roh Kudus dicurahkan. Dan luar biasa Tuhan memakai para rasul memberitakan Injil. Namun dengan keadaan dunia yang semakin kelam, semakin gelap, gereja pernah berada di posisi yang paling gelap. Tetapi Tuhan tetap setia kepada gerejanya. Dan Tuhan boleh mengangkat gerejanya kembali, dipulihkan. Dan sampai hari ini kami percaya kehidupan kami juga sama, sanggup dipulihkan oleh Tuhan. Kami bersyukur, Bapak Ibu Saudara semua pagi hari ini, mari kita angkat tangan kita bersyukur, kita percaya Tuhan yang sanggup memulihkan juga keadaan kita. Apapun, tidak hanya berbicara gereja secara pelayanan rohani, tetapi juga gereja di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Kita adalah gerejanya, kita adalah baitnya, kita adalah rumahnya saudara. Dan dia mau memulihkan keadaan kita. Kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha kita. Dalam nama Yesus Tuhan. Prinsip pemulihan itu terjadi Tuhan. Kami yakin waktu yang terbaik Tuhan adakan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau melihat setiap kami yang tetap percaya kepadamu. Tuhan memberkati kami. Berkati juga anak-Mu Ibu Rosana Tuhan yang sudah membagikan berkat firman Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan pakai terus saudara kami Ibu Rosana menjadi berkat, menyaksikan kebaikan Tuhan, kebenaran firman Tuhan bersama dengan Pak Haris Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk anugerah dan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, silakan duduk. Tuhan memberkati, kita akan memberikan persembahan. Ya, kita memberikan dengan sukacita untuk amplop yang kecil itu untuk mendukung pelayanan program rencana Gembala akan mengikuti sidang raya di bulan Agustus di Pulau Bali, saudara-saudara. Doakan semuanya boleh berjalan dengan baik. Oh ya, semua diberkati, amin. Mari kita memberikan yang terbaik untuk gereja kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selama. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu semua.
Ya, puji Tuhan, saudara sudah diberkati semua, amin. Hari Kamis kita ada ibadah batalion, Bapak Ibu juga yang mau bergabung. Ya, kita sama-sama diberkati di dalam ibadah bersama dengan prajurit. Dan minggu depan saudara kita akan dilayani oleh pembicara dari luar kota, dari gereja ICI Jakarta saudara, pastor atau evangelis Insinyur Suprapto Widodo. Ya, saudara boleh hadir bersama-sama menikmati kabar baik. Kalau saudara suka mengikuti di media sosial, ada pembicaranya Ibu Henny Kristianus, ya. Mereka ada satu tim pelayanan daripada Pastor Suprapto ini atau Evangelis Suprapto akan melayani kita pada hari Minggu. Dan minggu depannya lagi, di minggu terakhir ada pembicara lagi yang memang kebetulan mereka dalam pelayanan misi juga akan hadir menjadi berkat. Jadi 2 minggu berturut-turut kita akan dilayani oleh pembicara dari luar, dari GL Ministry saudara, dari pelayanan juga dengan satu tim dengan Gilbert Lumoindong gitu. Tapi bukan Pak Gilbertnya, tetapi satu tim dengan pelayanan mereka akan melayani di gereja kita di tempat ini. Saudara doakan semuanya berjalan dengan baik dan kita boleh diberkati dengan firman Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita karena anugerahnya yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir pagi hari ini, siang hari ini. Engkau yang mengerti dan mengenal kami Tuhan, kebutuhan, keperluan kami. Kami percaya firman-Mu boleh datang dan boleh menguatkan kami, bahwa kebaikan kemurahan Tuhan tidak pernah berhenti mengalir atas kami Tuhan. Seperti gambaran gereja-Mu yang sempat mengalami masa-masa kelam, tetapi pada waktunya Tuhan pulihkan. Demikian juga kehidupan kami. The real church, gereja yang sesungguhnya adalah kehidupan kami. Karena kami ditinggali oleh Roh Kudus, karena kami, Yesus ada di dalam hidup kami. Sebab itu kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Berkati setiap keluarga, berkati setiap rumah tangga, berkati setiap pekerjaan mereka, bisnis mereka Tuhan, anak-anak mereka dan semuanya Tuhan yang ada dalam hidup kami, yang kami lakukan dan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhanlah sumber berkat yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Pelayanan ini karena ini milik Tuhan dan biar Tuhan yang senantiasa memberkati. Terima kasih teman-teman kami yang sudah melayani Tuhan. Oh Tuhan, tim Praise and Worship, juga pelayanan multimedia, Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Mari saudara kembali kita mengangkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita boleh mengalami anugerah dan kasih-Nya yang luar biasa. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, dengan iman dan selalu percaya, dengan mata yang tertuju hanya kepada Dia, terimalah anugerah rahmat berkat dari Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus memberkati kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Besar anugerah-Mu.